Oke, jadi untuk kumpulan kami yaitu saya Max Rene Sepaun dan juga Saya Fatri Chulim. kami akan membuat PLC sistem di dalam sebuah rumah yang kami namakan smart house lah, di mana smart house itu untuk uh, mencegah PLC dalam smart house itu akan dapat mencegah daripada kebakaran dan juga daripada kejadian pecah masuk rumah. Jadi kami sudah menyiapkan sistem PLC kami seperti yang dapat dilihat pada screen, dan sekarang kami akan memulakan simulasi untuk melihat sama ada sistem kami ini dapat berfungsi ataupun tidak. Jadi untuk memulakan simulasi kami akan menekan butang orang berlari ini dan menunggu beberapa saat. Oke, jadi apabila sudah muncul tanda stop di sini, kita dapat tahu lah bahwa simulasi sudah boleh dimulakan. Kemudian kita juga harus memastikan kita menekan pada bagian project di bagian paling bawah supaya kita dapat melihat simulasi lah, di mana pada bagian hijau ini menandakan bahwa ada aliran elektrik, tetapi memandangkan input belum menerima apa-apa input, jadi litar belum dapat berfungsi, di mana pada simulasi ini kita melihatlah pada setiap input tuh kita ingin menguji simulasi untuk melihat fungsi mereka. Jadi di sini kita lihat untuk emergency button yaitu input yang pertama, emergency button masih lagi false, di mana emergency button belum ditekan. Jadi kita harus mengubah dia kepada true, yaitu emergency button ditekan. Kita toggle value dia yaitu ganti nilai kepada true. Jadi di sini kita dapat lihat apabila emergency button ditekan, yaitu kalau di litarnya udah jadi biru maksudnya ditekan, emergency door akan terbuka, emergency light akan terbuka, dan alarm akan berbunyi, dan water sprinkler ataupun penyembur air pun akan terbuka, dan secara otomatik telefon rumah akan menelepon number emergency lah, yaitu sama ada polis ataupun bomba, tanpa membuat panggilan secara otomatik kerana pada itu adalah masa kecemasan kan, jadi dia auto call. Emergency door pula adalah untuk ada satu pintu khas yang memang akan sentiasa berkunci, kecuali ia akan hanya terbuka pada masa kecemasan, yaitu apabila emergency button ditekan. Jadi ia adalah untuk laluan khas untuk kita melepaskan diri daripada rumah lah sekiranya ada kecemasan seperti kebakaran. Oke, untuk simulasi fungsi kedua yaitu shock sensor, kita harus menekan stop dahulu. Kemudian kita memulakan simulasi yang baru. Oke, di sini kejap belum lagi. Oke, memandangkan tanda stop sudah ada, maksudnya simulasi untuk yang input kedua pun boleh sudah dilakukan. Di sini kita lihat untuk shock sensor dia masih false. Jadi macam yang kita lakukan pada emergency button, kita mesti gantikan dia kepada true. Jadi maksudnya dia sudah menjadi biru, maksudnya shock sensor itu dia sudah menerima input lah bahwa ada orang yang ingin memecah masuk di dalam rumah, sama ada dengan memecahkan pintu atau memecahkan cermin rumah. Jadi melalui getaran yang berlaku disebabkan pecahan pintu ataupun pecahan cermin itu, sensor akan dapat mengesan getaran dan secara otomatis mengunci rumah. Semua pintu rumah akan dikunci. Kemudian kita lihat di sini yaitu yang litar hijau nih, dia sampai ke emergency light. Emergency light akan terbuka dan alarm akan berbunyi untuk memberi amaran kepada orang rumah lah bahwa ada orang yang ingin memecah masuk rumah. Emergency lock pula ini bentuk ketujuan keselamatan orang yang di dalam rumah, supaya pencuri itu tidak dapat masuk karena dia telah rumah akan di lock secara otomatis. Kalau kita lihat di sini, dia terus saja kepada emergency light, dia tidak kepada emergency door.
karena litar tidak disambungkan pada emergency door. Dia terus disambungkan kepada emergency light. Oke, sekarang untuk input ketiga, untuk simulasi ketiga, kita tekan stop dan kita mulakan simulasi kembali. Oke, jadi tanda stop sudah ada, maksudnya simulasi untuk input ketiga sudah pun bermula. Untuk simulasi input yang ketiga, kami menamakannya intruder button, yaitu button yang harus ditekanlah. Intruder button ini dia berfungsi sebab kadang-kadang kalau kita lihat ada macam orang yang mencurigakan berada di luar rumah kita, macam dia tengok-tengok rumah kita kan, macam dia belum buat, dia pecah masuk rumah tapi dia macam mencurigakan. Kita boleh tekan intruder button dan rumah akan terkunci. Kita lihat di sini dia sambung kepada emergency lock, maksud rumah akan terkunci lah. Kemudian macam yang tadi juga, emergency light akan menyala dan alarm akan berbunyi supaya dapat menakutkan orang tersebut daripada mencuba sesuatu yang tidak baiklah kepada kita yang berada di dalam rumah. Jadi untuk mengujinya, seperti biasa kita harus menggantikan input intruder button tu kepada true. Nah, intruder button toggle value true. Oke, macam yang saya katakan tadi, dia sekiranya litar itu menjadi hijau, bermaksud tidak ada masalah, tidak sistem PLC kita dapat berfungsi dengan baik. Jadi kalau di sini kita dapat lihat flow-nya dari intruder button ditekan, rumah akan mengunci ke semua pintu, emergency light akan menyala dan alarm akan berbunyi. Oke, untuk input yang keempat dan kelima, dia input keempat dan kelima ni harus serentaklah atau pada masa yang sama, di mana untuk smoke sensor dia akan mengesan ketebalan asap atau tahap asap lah, sebanyak mana asap, untuk mengatakan bahawa sudah terjadi kebakaran. Begitu juga dengan heat sensor, akan ada satu suhu yang menetapkan bahawa kebakaran sudah terjadi di rumah. Kerana kita tidak mahu apabila macam ada orang merokok di dalam rumah, sensor telah menyala anggap bahawa ia adalah kebakaran. Oleh itu dia dipasangkan dengan heat sensor supaya kebakaran yang betul-betul berlaku dapat dikesanlah dan tidak disalahfahamkan oleh sensor. Emergency button dan juga fungsi input 1 iaitu emergency button dan juga fungsi input 1, 2, 3, 4, 5 input 4 dan 5 adalah perkara yang sama. Cuma emergency button kita tekan dia disebabkan kadang-kadang sensor tu lambat mengesan kebakaran, ataupun kadang-kadang sensor berlaku kerosakan. Jadi tanpa menunggu sensor mengesan kebakaran, kita boleh terus menekan emergency button lah untuk menyelamatkan diri. Jadi sekarang, tapi untuk menguji smoke sensor dan heat sensor ni, kita mesti truekan kedua-dua input ini. Jadi kita mulakan simulasi. Sekarang kita cari kepada smoke sensor dan juga heat sensor. Oke. Contohnya, kita hanya cuma smoke sensor saja yang dapat mengesan asap. Dia litar tidak akan berfungsi sepenuhnya kerana heat sensor tidak dapat mengesan haba yang mengatakan bahawa terjadi kebakaran. Untuk menjadikan litar sepenuhnya berfungsi, kita mesti memerlukan heat sensor juga mengesan haba yang haba yang tinggi yang mengatakan bahawa terjadi kebakaran. Oleh itu kita gantikan nilai heat sensor kepada true. Oke. Seperti yang kita lihat, apabila smoke sensor sudah mengesan,
asap dan heat sensor sudah mengesan suhu yang telah ditetapkan. Seperti pada emergency button juga, emergency door akan terbuka secara otomatis, emergency light dan alarm juga akan berfungsi, kemudian water sprinkler juga dan emergency call akan dibuat. Jadi itulah simulasi untuk sistem PLC kami di dalam smart house ni, di dalam smart ataupun safe house, di mana ia dapat menyelamatkan penghuni rumah daripada sebarang kecelakaan lah atau kemalangan yang dapat mengancam nyawa, seperti kebakaran dan juga kes pecah rumah. Baik dokter, terima kasih.